Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Redam, di mana dirinya berniat melamar kekasihnya bernama Andaru. Tapi ibunya Andaru menolak Redam gara-gara Andaru orang NTT sedangkan Redam orang Jawa. Walaupun Ngana 10 tahun di Jakarta. Andaru yang mendengar perkataan ibunya, ia pun mengatakan, aturan dari mana itu? Orang NTT tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Kemudian ibunya mengatakan bukan hanya masalah beda budaya tapi juga beda keyakinan. Dikarenakan ibu tahu Redam orang muslim. Mendengar itu mereka berdua pun langsung terdiam. Anak muslim toh? Redam yang memang taat kepada Tuhannya, ia pun kembali mempertimbangkan keinginannya untuk melamar Andaru. Tapi Andaru malah mengajak Redam untuk bertemu dengan keluarganya Redam. Siapa tahu keluarga Redam menyetujui mereka. Redam pun hanya bisa terdiam. Kalau mereka bakal bisa lebih ngerti. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Marlina, yaitu ibu dari Redam. Ia melihat setruk pembelian pakaian dewasa yang disimpan oleh suaminya. Ya. Sedangkan Redam yang baru pulang dari rumah Andaru, ia pun langsung menjemput adiknya bernama Ara. Namun Ara ternyata sudah pulang duluan menggunakan ojek online. Panjang urusannya sama saya. Ara yang pulang duluan, ia pun ditanya oleh ibunya mengapa tidak pulang bareng bersama kakaknya. Ara yang masih jiwa remaja, ia pun membentak ibunya dengan mengatakan, "Aku bukan anak kecil lagi ibu, aku sudah besar bu." Lalu Ara pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ara bukan anak kecil. Sedangkan Redam yang baru balik, ia pun langsung dimarahi oleh ibunya lantaran membiarkan Ara pulang sendirian. Ara yang mau mencoba membela diri, ia pun disuruh diam oleh Redam. Lalu Redam meminta maaf kepada ibunya. Tak lama kemudian ayah mereka pulang bekerja bernama Pras disambut oleh Marlina. Namun Marlina masih kesal kepada Pras dikarenakan menemukan struk belanjaan yang disembunyikan oleh Pras. Nanti gorengin ya. Selesai sholat, Pras yang belum mengetahui kesalahannya, ia pun mencoba merayu Marlina. Namun Marlina tetap aja tidak peduli dengan rayuan Pras. Hingga akhirnya Marlina langsung menanyakan kepada Pras setruk belanjaan siapa yang disembunyikan oleh dirinya. Bon apaan ini? Ini bon apa? Dikarenakan Pras yang tidak ingin bertengkar di depan anaknya, ia pun tidak mau menjawab pertanyaan Marlina. Akhirnya Marlina pun langsung masuk ke dalam kamar. Mereka yang akan sholat subuh, Marlina masih saja tidak mau keluar. Hingga saat sholat dimulai, Marlina pun langsung mengikuti sholat. Yaumiddin. Ya karena Ketika mereka sedang sujud, Redam yang penasaran mengapa belum saja bangun, ia pun mencoba memberikan kode. Tapi ternyata ayahnya sudah tidak sadarkan diri. Mengetahui itu, Redam pun langsung memimpin sholat. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, mereka pun mencoba membangunkan Pras, tapi dikarenakan tidak ada respon, Marlina pun langsung meminta bantuan kepada tetangganya untuk diantarkan ke rumah sakit, dikarenakan mereka tidak memiliki mobil. Tetangga mereka yang sudah datang, lalu ia memeriksa Pras, namun ternyata Pras sudah tidak bernapas, alias sudah meninggal. Mereka yang sudah selesai memakamkan Pras, tiba-tiba Andaru dan ibunya datang ke pemakaman. Sambil menangis langsung berpapasan dengan Marlina dan Ara. Sedangkan Redam yang melihat mereka, ia pun tidak mau menegur Andaru dan ibunya. Itu siapa bu? Para warga pun membicarakan kedatangan Andaru dan ibunya yang menangis di makamnya Pras. Ia mengatakan bahwa Pras sudah berselingkuh. Namun ada juga yang mengatakan Pras tidak mungkin berselingkuh dikarenakan dia orang alim dan meninggalnya ketika sujud. Pasti ia langsung masuk surga. Sedangkan Ara dan ibunya merasa malu dikarenakan mendengarkan pembicaraan mereka. Sepulang dari pemakaman, Andaru yang melihat Redam, ia pun langsung bertanya kepada Redam, "Pak Pras itu siapanya kamu? Kenapa kamu sangat sedih melihat kematian Pak Pras?" Redam yang akan menjawab pertanyaan Andaru, tapi ibunya malah langsung mengajak Andaru untuk segera pulang. Ayo pulang. Mereka yang belum terbiasa akan kepergian Pras, mereka pun selalu beranggapan Pras masih hidup di setiap kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama. Tunggu bapak.
Ara yang masih penasaran dengan Andaru dan ibunya, ia pun langsung bertanya kepada ibunya, mereka siapanya ayah sih? Apakah wanita itu adalah selingkuhannya ayah? Dan anak itu adalah anaknya ayah? Mendengar pertanyaan Ara, Redam dan ibunya pun hanya bisa terdiam. Ibu-ibu itu istrinya bapak. Redam yang akan berangkat melamar pekerjaan, ia pun memberitahukan Ara kemungkinan dirinya akan telat menjemput Ara. Ara yang tidak ingin lama menunggu, ia pun menyuruh Redam untuk naik angkot. Nanti setelah pulang, Ara akan menunggu Redam di rumah tetangga mereka. Lalu pulang bareng ke rumah agar ibu mereka tidak marah. Redam yang sudah banyak mendatangi perusahaan hingga kelelahan, tapi ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Kali aja bisa langsung wawancara, Mbak. Ketika Redam akan melamar di salah satu perusahaan, ia malah tidak sengaja bertemu dengan Andaru di kantor tempat Andaru bekerja. Kemudian Andaru memberitahukan Redam bahwa dirinya anak kandungnya Pras, yaitu ayahnya Redam. Mendengar itu, Redam pun semakin frustasi dikarenakan bukan hanya masalah agama yang memisahkan mereka, tapi kini masalah hubungan darah satu ayah lain ibu. Aku pikir jarak terjauh dari hubungan ini. Meskipun begitu, Andaru tetap saja bertanya kepada Redam apakah mereka akan tetap bisa menikah. Tapi kita masih bisa sama-sama kan? Sedangkan di sisi lain, Ara yang hanya lulusan SMA, jamnya pun sudah selesai mengajar para siswanya yang ikut les privat. Ara yang akan pulang, ia mendengar teman kerjanya membicarakan ayahnya dikarenakan Andaru dan ibunya datang ke pemakaman. Mereka beranggapan Pras berselingkuh dengan ibunya Andaru. Kamu ya? Ya, satu lagi. Di perjalanan, Ara mengingat kata teman kantornya. Mereka langsung bertanya kepada Ara apakah benar ayahnya telah berselingkuh dengan wanita lain, lalu memiliki anak dari hasil perselingkuhan. Kemudian Ara mengingat saat ayahnya menjemput dirinya, di mana saat itu ayahnya melihat Ara bersama seorang laki-laki. Kemudian ayahnya berpesan kepada Ara, jangan mencari suami hanya dari fisik, tapi carilah yang bisa bertanggung jawab dan yang paling penting bisa menjadi imammu, yang selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Pasti bisa memuliakan perempuan dan istri. Dikarenakan Ara melamun membuat dirinya hampir saja ditabrak, lalu Ara pun langsung ke rumah tetangganya menunggu kakaknya yang belum pulang. Tapi sialnya, ibunya malah melihat Ara ketika akan masuk ke rumah tetangganya. Udah gak bisa ya dengerin omongan ibu? Redam pun langsung dimarahi oleh ibunya dikarenakan lepas tanggung jawab membiarkan adiknya pulang sendirian. Tapi Ara yang tidak tega melihat kakaknya yang selalu dimarahi oleh ibunya, ia pun membentak ibunya. Dari kecil, Bu. Abang selalu berkorban. Ara pun mengatakan, kan saya sudah besar ibu, mau sampai kapan kakak selalu mengikuti saya kemana-mana. Toh bapak juga sudah meninggal, tidak ada yang membela kakak, jadi berhentilah menyalahkan kakak, Bu. Ya enggak dong, Bu. Ara. Sedangkan ibunya menyuruh Ara untuk berhenti menyebut nama ayah mereka yang sudah meninggal. Tapi lagi-lagi Ara mengatakan, saya juga malas menyebut nama orang yang munafik, yang sok alim, sok paling baik di mata semua warga. Tapi nyatanya apa? Dia tukang selingkuh. Mendengar itu, ibunya pun langsung menampar Ara. Ibu! Setelah ditampar, Ara bukannya diam, dirinya malah semakin bertanya kepada ibunya, jangan-jangan ibu sudah mengetahui perempuan selingkuhannya ayah. Mendengar pertanyaan Ara, ibunya pun langsung masuk ke dalam kamar. Punya anak lain. Sedangkan Redam dirinya memarahi Ara dikarenakan sudah melewati batas. Ia pun menyuruh Ara untuk segera minta maaf dikarenakan Ara sudah menyakiti hati seorang ibu. Dosanya sungguh sangatlah besar. Aku minta maaf, Bu. Kemudian Ara meminta maaf kepada ibunya atas sikapnya yang tadi. Lalu ibunya menceritakan kepada mereka bahwa dulu ibunya dan ayahnya dijodohkan oleh orang tua mereka. Mereka menikah tanpa rasa cinta. Kami dijodohkan. Lalu ibunya menceritakan saat dimana ibunya Pras memarahi Marlina dikarenakan sudah 4 tahun belum bisa memberikan Pras seorang anak. Tapi Pras yang sangat baik, dirinya tetap membela Marlina di depan orang tuanya. Ibu mau kemana? Muleh. Bu. Sedangkan di sisi lain, Andaru yang ingin pergi menemui Redam, ia pun dilarang oleh ibunya. Tapi Andaru malah mengatakan, kenapa sih ibu tidak pernah menceritakan siapa ayah saya? Kenapa ibu selalu bilang kalau ayah itu kerja di luar kota? Tapi nyatanya apa? Ayah punya keluarga lain. Kenapa Mama tidak pernah cerita?
Kemudian ibunya menceritakan kepada Andaru saat dimana dirinya menelpon ke rumahnya Pras untuk mengajak Pras bertemu. Tapi yang angkat telepon malah Marlina. Ia pun beralasan bahwa dirinya teman kantornya Pras yang bernama Yohana. Saya Yohana, teman kantornya. Setelah bertemu, Yohana memberitahukan Pras bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar itu, Pras pun langsung mengajak Yohana untuk menikah. Aku nikahin kamu, Yayo. Beberapa bulan kemudian, Marlina melahirkan Redam, sedangkan Yohana ia melahirkan Andaru. Kemudian, Pras mencarikan Yohana rumah yang akan ditinggali oleh Yohana bersama Andaru. Di sini, Pras beralasan kepada pemilik rumah bahwa dirinya bekerja di luar kota. Saya itu kerja di luar kota, Bu. Lalu beberapa tahun kemudian, Pras yang sibuk berbelanja bersama Yohana dan Andaru, malah Marlina melihat mereka. Pras yang ketahuan, ia pun langsung minta maaf kepada Marlina. Ibu sama bapak, terus aku mau Redam. Marlina yang mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya dan juga membawa Redam, Pras pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Marlina menyuruh Pras untuk bertaubat dan harus meninggalkan perempuan tersebut serta anaknya. Sedangkan Yohana, dirinya hanya bisa melihat Pras dari kejauhan. Esok harinya, Andaru dan ibunya pergi mengunjungi makamnya Pras. Andaru bertanya kepada ibunya apakah ayah tidak sayang kepada kita, sehingga ayah tega menikah lagi bersama wanita lain. Kemudian, ibunya kembali menceritakan saat dimana Pras menikah dengan Yohana. Sedangkan di sisi lain, Marlina membuang sama fotonya Pras. Ia mengatakan sudah tidak mau lagi melihat wajah orang yang munafik, yang selalu terlihat alim dan baik di mata semua orang. Tapi nyatanya, setelah bersumpah untuk meninggalkan perempuan tersebut bersama anaknya, tapi ia malah masih saja berhubungan. Emang bapak kalian tuh orang yang paling munafik. Mau ninggalin perempuan itu. Kemudian Reda membela ayahnya dengan mengatakan, tidak ada Bu, orang munafik meninggal dalam keadaan sujud. Lalu ibunya pun memberikan Redam bukti setruk belanjaan pakaian dewasa yang selalu disimpan oleh ayahnya. Ya karena ini. Mereka yang tidak mengetahui siapa selingkuhan ayahnya, Redam pun memberitahukan mereka bahwa wanita itu bernama Yohana dan anaknya bernama Andaru. Saya tahu mereka dikarenakan Andaru adalah pacar saya. Mendengar itu, Ara dan ibunya pun langsung kaget. Kemudian Ara mengatakan, kok bisa? Dia kan Kristen, kita kan agamanya Islam. Abang juga nggak tahu, Ra. Kemudian mereka langsung pergi menemui Yohana dan Andaru, tapi ternyata mereka sudah pindah rumah. Namun Yohana menitipkan surat kepada ibu pemilik rumah. Ini Bu suratnya. Kemudian Marlina membaca surat tersebut, di mana surat tersebut menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dulu saat itu Yohana masih menjadi wanita karaoke, tapi di perjalanan pulang dirinya diperkosa oleh para preman. Lalu Pras yang kebetulan lewat menolong dirinya. Enak nggak? Kemudian Pras memberikan kartu nama dan sejumlah uang kepada Yohana. Pras tidak pernah menikahi Yohana meskipun Pras 2 kali mengajak Yohana untuk menikah. Walaupun ada 2 kejadian, Pras akan menikahi aku. Di mana yang pertama saat di warung, Yohana memberitahukan Pras bahwa dirinya hamil. Ia pun berniat akan menggugurkan kandungannya. Tapi Pras yang baik hati tidak ingin Yohana membunuh seorang bayi. Ia pun menawarkan diri untuk menikahi Yohana. Tapi Yohana ia menolak dan memutuskan akan melahirkan janin tersebut. Aku pernah melihat. Sedangkan yang kedua kalinya, Pras mengajak Yohana menikah agar anak tersebut saat lahir memiliki seorang ayah. Pras sangat kasihan kepada anak tersebut jika ia lahir tanpa seorang ayah. Kalau kita suruh Hana masuk, kita pegang. Tapi Yohana dirinya lagi-lagi menolak Pras dikarenakan ia tidak ingin memaksakan kehendak masing-masing. Di mana Pras ingin bantu Yohana, tapi Pras juga lupa bahwa mereka beda agama. Yohana mengatakan, bagaimana bisa kamu mengkhianati Tuhanmu demi membantu saya? Sedangkan saya juga tidak akan bisa mengkhianati Tuhan saya. Saya juga sebagai seorang wanita mengerti betapa sakitnya jika orang yang kita cintai mengkhianati kita. Tidak ada seorang wanita di dunia ini yang rela dimadu termasuk saya. Termasuk aku, Pras. Yohana juga memberitahukan Marlina bahwa Pras selalu menceritakan perkembangan Redam dan Ara. Pras juga selalu memberikan Yohana melihat foto perkembangan Redam dan Ara yang tumbuh baik. Rasa seperti Pras. Walau ia
Ternyata Yohana juga sengaja membawa Andaru pergi jauh dikarenakan Andaru sangat mencintai Redam. Meskipun mereka beda darah, tapi mereka dipisahkan oleh beda agama. Betapa besar cintanya Andaru sama Redam. Yohana juga mengatakan, Pras itu laki-laki yang baik. Dirinya sangat menyayangi banget keluarganya. Lihat aja, dari kematiannya saja, itu sudah menunjukkan dia itu orang yang sangat baik. Coba lihat, sangat sedikit orang yang meninggal di dunia ini dalam keadaan sujud. Apalagi ini sedang menghadap Sang Maha Pencipta loh. Dia suami yang sempurna. Kemudian Marlina dan anaknya mereka pergi ke makamnya Pras untuk meminta maaf dikarenakan telah berburuk sangka. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.